Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya teman-teman di sana dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Feby. Hari ini saya ngajak lagi suami saya, Dr. Andri, Halo teman-teman. SPKJ. Nah, teman-teman, hari ini tuh saya mau ngomongin soal masalah makanan dan suplemen untuk masalah lambung, karena banyak banget nih yang suka nanya ke saya gitu ya. Ada nggak yang khusus untuk masalah lambung? Saya pengen suplemen ini gitu, tapi saya ada masalah lambung, misalkan seperti itu. Ya, nah sekarang saya mau ngajak suami saya nih, ya karena di praktek sehari-harinya juga dia banyak nanganin pasien-pasien lambung, tapi biasanya berhubungan dan ada masalah cemasnya juga ya. Ya, Biasanya tentunya seperti itu karena ya. di bidang psikosomatik itu pastinya Mm-mm. akan dominan gejala gangguan cemasnya sih. Cuman karena kalau bicara tentang psikosomatik itu kan biasanya kita kena gejala yang paling dominan tuh ya lambung, paru dan jantung ya. Tapi ya lebih sering memang lambung gitu. Nah, itu baru mau yang menjadi pertanyaan pertama nih ya. Hmm? Sebenarnya kenapa sebelum kita masuk ke masalah topik yang tadi. Hmm? Sebenarnya kenapa sih dua dua hal itu kok deketan banget gitu ya? Cemas sama masalah lambung tuh kenapa orang yang masalah lambung tuh suka cemas, terus yang orang cemas tuh suka ada masalah lambung gitu. Ya, sebenarnya karena faktor yang berkaitan dengan sistem saraf pusat di otak itu, Hmm, di mana yang berkaitan dengan kecemasan dan lambung itu dia ada satu jelas. keterhubungan. Ah, Ya, keterhubungan kalau jaras atau axis namanya iya, brain iya. gut axis. Hmm. Jadi ada otak, pencernaan, Mm-mm. dan kalau dikaitkan dengan sistem saraf pusat memang gejala yang paling dominan berkaitan dengan lambung itu karena aktivasi dari sistem saraf otonom parasimpatis. Jadi di dalam otak kita tuh ada yang sistem yang bekerja sendiri Mm-mm. sebenarnya, dan itu berkaitan antara lambung dan otak itu. Makanya ada yang bilang kalau orang itu stres, gejala yang paling dominan fisiknya tuh lambungnya dulu. Iya. Ya, jantungnya berdebar-debar, napasnya memburu. Itu Ah, sebenarnya menjelaskan betapa dekatnya gitu ya hubungan antara gejala cemas dengan lambung gitu. eh, satu lagi nih ya. Cemas dulu baru lambung atau bisa lambung dulu baru ke cemas? Itu sudah pernah saling dibahas di YouTube channel saya ya, Oh di iya. psikosomatik. Bisa dua-duanya. Jadi bisa Oke. juga dia ngalamin lambung dulu Mm-mm. gejalanya, terus tidak membaik, kemudian menjadi lebih cemas, atau dia cemas, kemudian mengalami gejala lambung yang dominan gitu. Hmm. Jadi memang bisa bisa dua-duanya Oke. sebenarnya gitu. Oke, soal cemas dan lambung sampai di situ dulu pertanyaannya, teman-teman. Kita mau lebih untuk yang masalah lambung nih. Nah, kalau untuk masalah lambung sendiri sebenarnya paling banyak itu karena apa sih? Kalau lambung kebanyakan di dalam prakteknya sebenarnya 60 sampai Hmm, 70% adalah terkait dengan gangguan yang dinamakan dispepsia fungsional. fungsional. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita itu ada gejala lambung, terus kemudian belum di endoskopi ya, Mm-mm. jadi kita nggak bisa tahu nih ini kenapa sebabnya, maka kan kita sebut gejala lambung itu dispepsia. Nah, Iya. yang paling sering dominan sebenarnya gejalanya adalah gejala yang berkaitan dengan kembung, ya, kemudian sering sendawa, Hmm. mual atau sedikit muntah, atau bukan muntah tapi bloating ya, namanya kayak naik regurgitasi dia. Kayak ada yang naik gitu Naik ya. gitu. Mm-mm. Makanya ada beberapa orang mengatakan jangan-jangan itu GERD gitu. Padahal Ah. sebenarnya hanya sekali-kali aja dia naik begitu, nggak Mm. terus-terusan. Jadi Mm. sebenarnya klepnya itu nggak problem. Jadi kalau GERD itu kan dia klepnya yang bermasalah. Ah. Ah. Dia nggak bagus, kemudian dia Mm. jadi terbuka terus sehingga Mm. asam lambungnya naik sampai melukai kerongkongannya, Itu dan GERD. kadang-kadang tenggorokannya juga Ya, kalau itu gitu. GERD gitu. Iya. Dia tuh udah sampai GERD gitu ya. Kalau nyeri ulu hati juga. Iya, kalau Mm. orang awam bilangnya sakit mah itu Mm-mm. sebenarnya dispepsia kan. Mm-mm. Nah, memang kalau belum di endoskopi kita nggak tahu nih ini sebabnya apa. Ya, bisa Endoskopi jadi. itu teropong ya Iya, teman-teman ya. jadi Ya. teman-teman udah pada pinter nih, banyakan ya. Jadi udah tahu tuh endoskopi itu apa. Oke. Dan kalau kita lihat ada gastritis ya, atau ada radang ya, atau ulkus atau luka di lambung, nah itu baru kita sebut gastritis. Itu perihnya itu karena itu. Tapi kebanyakan sih lebih Kebanyakan. dikaitkan karena dispepsia fungsional. Nah, Itu kenapa karena bisa perih juga? Karena sensitivitas dari lambung itu sendiri. Sebabnya apa tuh dispepsia? hmm. Dari pola makan dan Hmm. cara makan Hmm. serta apa yang dimakan. Oh, oke. Jadi sekarang nih udah tahu penyebabnya. Jadi untuk ngatasinya pertama berarti harus benerin pola makan dan jenis Ya, makanan yang dimakan. ya. Oke, nah itu pola makannya sebaiknya gimana dan jenis makanannya sebaiknya apa?
Sebenarnya kalau kita melihat dari sejak kecil kita mungkin dibiasain kalau makan tuh 3 kali gitu ya. Mm-mm. Makannya yang teratur di jam yang teratur gitu. Mm. Jadi kalau misalnya teman-teman itu makannya 3 kali, ya pagi, Mm-mm. kemudian siang, malam gitu ya Mm. atau sore, ya makannya teratur. Ya. Jadi nggak boleh terlambat. Mm-mm. Karena otak kita ini sama lambung kita ini pinter dia. Dia kalau Mm. misalnya teman-teman puasa atau Mm-mm. ada yang melakukan intermittent Dan fasting. fasting ya, di mana makannya itu per 12 jam Mm. misalnya, itu nggak problem juga. Mm-mm. Karena udah dibiasain begitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya tergantung kebiasaan. Mm. Nah, kalau yang ngaco bukan dalam artian gimana-gimana ya, tapi misalnya nih karena teman-teman makannya telat karena kesibukan, Mm-mm. hari ini minum dan makannya jam 12 siang. Mm-mm. Terus besoknya jam 10 udah makan, terus baru makan lagi jam 7 malam. Mm-mm. Nah, pola Nah, yang nggak teratur yang kacau. begini ini yang membuat tuh otak tuh bingung sendiri. Nanti Hmm. asam lambungnya juga jadi bingung. Ini sebenarnya kita keluar kok nggak ada makanan. Hmm. Kemarin keluar jam segini ada makanan gitu. Jadi akhirnya Kasihan ya itu yang sebenarnya. menjadi Oke. problem gitu. Makanya kenapa selalu disarankan makan yang benar, makan yang Iya, teratur. iya, Nah, iya. baru nanti selanjutnya makannya juga jangan yang aneh-aneh. Ya, apa aja nih? Maksudnya sebaiknya apa yang perlu Ya, dimakan dan yang sebaiknya dihindari? sebenarnya yang paling sering harus dihindari adalah makanan yang mengiritasi lambung terlalu berlebihan. Ya. Contohnya biasanya adalah makanan yang terlalu pedas gitu Mm-mm. ya, terlalu Asam. asam Hmm. ya, terlalu berlemak Hmm. ya, dan biasanya ya tentunya jangan sampai makanan yang sudah basi gitu ya, karena itu Uh-uh. mengandung racun Mm-mm. tentunya. Ini juga penting. Jadi selain kebersihannya juga Mm-mm. jangan lupa apa jenis makanannya. Nah, Hmm. anak-anak muda sekarang kan banyak yang suka makan cabe dengan dosis, bukan Mm-mm. dosis tuh apa namanya, dengan jumlah yang Level-level banyak, yang pakai tinggi. level-level Ah. gitu ya. Ini olah-olah kan nggak ada masalah kok, saya biasa aja. Iya, karena lapisan mukosanya masih bagus. Hmm. Tapi kalau terus-terusan nantinya itu Hmm. digesek, apalagi suka ngopi, Hmm. Hmm. ya suka makan yang asam-asam gitu, Hmm. terlalu sering, Hmm. itu akhirnya nanti nipis-nipis. Hmm. Dan nggak semua orang tuh bisa balik lagi segera. Karena Butuh nanti ada waktu yang ya. bilang, iya, wah, kok nggak apa-apa saya makan Mm-mm. Mm-mm. pedas, makan ini biasa aja. Iya, sebagian besar sih ada yang bisa begitu. Mm-mm. Tapi ada beberapa orang tuh yang jadinya malah sakit lambung. Oke. Jadi kalau bisa sih pelajari diri kita sendiri, tahu batasan-batasan makanan dan cara makan yang benar gitu. Oke, oke. Kalau untuk jumlah makanan gitu, misalkan Hmm? kayak apa namanya untuk porsi karbohidrat, seperti itu protein, gimana? Nggak Pengaruh masalah nggak sih, ya? yang paling penting seimbang aja sih. Mm-mm. Karena ada beberapa orang yang lebih fokus ke karbonya, ada yang lebih fokus ke asam, maksudnya Proteinnya. proteinnya ataupun Mm, misalnya mm. buah dan sayurnya. Tapi intinya sih sebenarnya harusnya sih seimbang lah. Iya. Ya, kalau kebiasaan orang kita nggak bisa pegang ya, karena kadang-kadang kita bilang, Beda-beda oh, ya. ada yang bilang karbohidratnya lebih sedang Ah, aja, jangan tinggi-tinggi proteinnya. Nggak semua orang bisa ketemu protein dengan iya, cepat kan, dengan segera gitu. Jadi iya. ya tergantung kebiasaan, terus kemudian yang penting seimbang lah. Tapi Hmm. jangan lupakan buah dan sayur Oke. gitu. Iya, iya. Jangan lupakan buah dan sayur dan teman-teman berarti kita itu kan yang tadi udah dibilang setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Jadi memang kita harus kenali diri kita Ya, sendiri gitu ya. hmm, Apa yang apa bisa diadaptasi oleh tubuh kita itu dengan baik gitu ya. Yang pasti tadi waktu makannya terus teratur, kemudian porsinya juga jangan terlalu berlebih gitu hmm, ya, hmm. dengan porsi seimbang dan menghindari makanan-makanan yang tadi mengiritasi lambung gitu ya. Nah, nih kemudian banyak yang suka nanya, ada suplemen khusus nggak sih buat masalah lambung? Kalau untuk suplemen khusus dalam artian multivitamin dan mineral, Mm-mm. sebenarnya tidak ada. Nggak Ya, ada nggak ya? ada. Jadi yang ada adalah kalau misalnya dia mengalami gangguan lambung nih, Mm-mm. ya misalnya gara-gara makannya tadi salah, sering Mm. kembung, Mm. sering buang air besarnya tuh sulit, atau Mm-mm. misalnya mencret ya, Mm. tapi nggak sakit perut yang terlalu parah, maka Mm-mm. biasanya diberikanlah probiotik gitu. Nah, Oke. probiotik itu kalau lagi dalam kondisi yang baru, akut nih, sakit-sakit perut-perutnya, Mm. ya biasanya dalam bentuk tablet obat Kapsul ya, ya? kapsul ataupun Atau tablet ya ya ada tablet biasanya. kunyah gitu Ya, ya? itu biasanya mengandung apa namanya, satu bakteri yang baik Mm. lah untuk Mm-mm. lambung ya. Mm. Namun kalau udah lagi maintenance ya boleh-boleh aja sih menggunakan
apa tuh biasanya sih yang banyak tuh kan yogurt Iya, gitu ya. makanan-makanan yang banyak mengandung probiotik ya. Ya, Ah, terus oke. kemudian kimchi, Makanan-makanan eh yang difermentasi ya. ya kefir, Iya. itu banyak yang membuat perbaikan. Tapi jangan makan saat lagi dalam kondisi sakit perut gitu diminum Mm-mm. karena bisa jadi makin tambah nggak enak. Karena beberapa kayak maksudnya kimchi gitu ya, itu tuh kan memang agak-agak asem gitu ya. Ya, Jadi kalau misalnya lagi maintenance apa gitu tuh bisa gitu ya makan makanan banyak makan yogurt. Saya juga tadi baru baca tuh makan apa aja yang banyak mengandung probiotik gitu ya kayak yogurt, kefir gitu. hmm. Kefir katanya probiotiknya jauh lebih bagus daripada yogurt. Tapi Terus rasanya nggak semua orang suka iya. karena dia berasal dari susu kambing Oke. kalau tidak Iya. salah. Iya. Jadi nggak semua orang suka tuh kefir tuh. Iya, makanya bisa dicoba. Teman-teman kalau ada Hmm. makanan seperti itu, cobalah dari sedikit gitu ya, Ya, teman-teman bisa coba. Kemudian tempe juga, ya, kimchi tadi ya, gitu, pickles gitu. Tapi ya itu tadi semuanya memang harus hmm. dicoba sedikit sedikit, terutama pada saat lambungnya lagi tenang gitu ya. Hmm. Nah tadi kembali kalau misalnya yang suplemen probiotik itu bisa kita konsumsi setiap hari atau lagi pas keadaan sakit aja? Beberapa orang menyarankan memang kalau misalnya kita tuh makannya jorok, kurang bagus ya, Hmm, sering banget makan makanan bahan yang berlemak, kemudian oh, juga eh, ya gorengan kayak gitu. Pokoknya intinya makanan-makanan yang bisa merusak keseimbangan pro atau banyak makan obat, ya banyak makan obat antibiotik seperti itu ya oh, sembarangan, ah, itu biasanya akan rusak ya flora normal dalam tubuh kita. Nah, hmm, disarankan memang menggunakan seperti itu. Tapi kalau saya probiotik. sih di dalam praktek mungkin lebih menyarankan ya kalau ada gejala aja dulu deh Mm-mm. sementara ya Mm-mm. misalnya. Karena Mm-mm. pada saat ada gejala itu penggunaannya cukup panjang juga ya, bisa sampai 2 minggu. Oh, Tapi oke. kalau teman-teman suka, misalnya kayak saya suka yogurt Heeh. atau misalnya saya suka kimchi gitu ya Mhm. atau apa namanya minuman ya, Mhm. tapi Mhm. jangan terlalu manis ya, minuman Mhm. yang ada apa namanya tuh probiotiknya lah intinya kan Mhm. adalah Mhm. itu kita sarankan memang boleh-boleh aja minum setiap hari juga nggak masalah kayak gitu. Iya. Tapi kalau obat yang Mhm. bentuknya lactobacillus itu Mhm. tidak disarankan Oke, gitu. oke. Oke teman-teman, jadi tadi sudah jelas ya apa aja yang bisa kita lakukan untuk pada saat kalau misalnya kita mengalami masalah lambung. Tadi masalah lambung juga kayaknya udah cukup jelas ya Hmm. dari dokter Andrinya. Jadi intinya pola makannya harus diatur. Kemudian kalau ada yang tanya ada suplemen khusus nggak untuk lambung, sebenarnya yang khusus tuh nggak ada gitu ya. Jadi untuk membantu tadi bisa probiotik kalau memang ada keluhan gitu ya teman-temannya. Dan kalau misalnya suplemen yang lain ya memang untuk mungkin ya memang untuk ketahanan daya tubuh sendiri gitu Hmm. ya untuk nutrisinya gitu. Jadi bukan untuk khusus ngobatin si lambung ya. Oke, itu aja sampai di sini dulu teman-teman. Nanti besok-besok kita lanjut lagi dengan topik yang lain. Besok-besok masih mau lagi ya Ya, diundang. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Terima kasih. Kalau teman-teman merasa bermanfaat boleh di-share. Nanti kalau misalnya pertanyaan nanti saya kasih link untuk kontak saya di kolom deskripsi ya. hmm. Oke, see you, bye-bye.